Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di kuliah geomorfologi umum. Video ini adalah bagian dari kuliah sebelumnya tentang aspek kajian geomorfologi. Nah, hari ini subtema yang akan kita sama-sama sharing, sama-sama diskusikan yaitu mengenal morfologi bentuk lahan menggunakan aplikasi Google Earth Pro. Jadi diharapkan teman-teman mahasiswa sudah menginstal aplikasi Google Earth di komputernya. Jadi ini kita bisa melakukan praktikum secara online. Dua subtema yang akan kita pelajari berkaitan dengan morfologi yaitu morfografi dan morfometri. Tujuan yang ingin dicapai setelah mengikuti video singkat ini, yang pertama, mahasiswa mampu mendelineasi bentuk lahan melalui citra satelit yang tersedia di perangkat lunak Google Earth berdasarkan parameter relief. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan pengukuran parameter morfometri, yakni parameter relief, ketinggian, dan lereng pada perangkat lunak Google Earth. Olehnya itu, perangkat lunak yang dibutuhkan adalah Google Earth Pro. Sebagai pengantar sebelum kita mempraktekkan langsung dengan perangkat lunak, ada hal-hal yang perlu diketahui berkaitan dengan kajian geomorfologi. Ada 4 aspek dalam Verstappen 1983 dan Scholes, bahwa objek kajian geomorfologi adalah bentuk lahan, dan ini adalah hal yang dipelajari. Apa yang dipelajari di geomorfologi adalah bentuk lahan. Bagaimana cara mempelajari bentuk lahan? Tentulah butuh pendekatan-pendekatan. Pendekatannya pertama adalah morfologi, pendekatan yang kedua morfogenetik, pendekatan yang ketiga adalah morfokronologi, dan pendekatan yang keempat adalah morfoaransemen. Morfologi sendiri itu bisa dilihat dari dua aspek, aspek morfografi dan aspek morfometri. Seperti apa? Jadi salah satu ukuran yang dapat digunakan ketika mengklasifikasikan bentuk lahan itu bisa menggunakan parameter relief. Jadi relief ini adalah suatu unsur yang penting dalam kajian bentuk lahan. Nah, dari mana data relief ini diperoleh? Data relief itu dapat diperoleh dari kita turun langsung ke lapangan dan mengukur dengan menggunakan alat ukur tentunya. Dan yang kedua, jika wilayah yang akan diukur itu cakupannya luas, tentunya lebih praktis kalau kita menggunakan data citra satelit. Jadi saya ulangi, salah satu ukuran yang dapat digunakan adalah relief. Ya, relief. Di pembicaraan kita akan berkaitan dengan relief. Nah, morfografi itu sendiri adalah cara mendeskripsikan, cara kita menyebut suatu bentuk lahan berdasarkan ciri umum. Ya, salah satunya adalah relief. Seperti apa contohnya? Seperti klasifikasi yang dibuat oleh Pak Brahmantio dan Bandono. Contohnya adalah bentang alam dataran sungai dan danau. Nah, bentuk lahannya yang ada di dalam dataran banjir. Jadi dataran itu dicirikan oleh reliefnya. Jadi mendeskripsikan dataran banjir berdasarkan relief dapat kita deskripsikan sebagai berikut, yaitu reliefnya, medannya datar, dan aspek-aspek yang lain tentunya. Jadi relief ini merupakan satu yang penting sebagaimana disebutkan di awal tadi. Yang kedua, morfometri. Nah, morfometri sendiri itu adalah ukuran kuantitatif, ya, dari mana diperoleh? Dari hasil pengukuran. Jadi angka-angka ya, kuantitatif, ya, ukuran kuantitatif dari morfologi. Contohnya relief. Tadi sudah dideskripsikan secara morfografi, ada dataran, ada perbukitan, ada pegunungan. Nanti bisa kita lihat di Google Earth nanti. Nah, suatu wilayah disebut dataran jika memiliki atribut ketinggiannya misalnya lebih kecil dari 50 meter. Itu disebut sebagai dataran. Nah, perbukitan juga seperti demikian. Mungkin ketinggiannya di atas 50 sampai dengan 500 misalnya. Terus pegunungan juga seperti itu. Nah, jadi relief ini menjadi unsur yang penting dalam kajian bentuk lahan. Ya. Nah, bagaimana cara mengukurnya di Google Earth? Kita sama-sama
praktekkan. Kita buka Google Earth. Ini Google Earth ya. Ini Google Earth, kita zoom di daerah yang akan kita tuju ya. Ini daerah Bone Bolango ya ini. Dan Google Earth ini untuk mengaksesnya kita membutuhkan internet ya. Jadi harus tersedia fasilitas internet di komputer ya. Iya. Ini aplikasi Google Earth, kita sama-sama lihat di daerah yang akan kita coba tinjau. Jadi kita tampilkan 3 dimensinya. Jadi kalau kita lihat secara umum ini daerah, kita delineasi, kita coba delineasi. Jadi ini adalah dataran, kalau kita lihat ini dataran ya. Dataran ya. Sebagian besar ini ada lahan pertanian ya. Jadi dataran ya. Dan ini adalah daerah pegunungan ya, daerah pegunungan. Bisa kita lihat dari reliefnya kalau kita tampilkan di secara 3 dimensi seperti ini ya. Kita tampilkan. Ini adalah 3 dimensinya ya. Daerah pegunungan ya. Ini adalah datarannya. Jadi ini kalau kita lihat dataran banjir tadi ya, yang dicontohkan di slide tadi, dataran banjir, kita bisa delineasi dataran banjirnya. Ini kita off-kan dulu. Dataran banjir itu kan adalah wilayah di kanan kiri sungai yang dipengaruhi oleh oleh meluapnya sungai ya dari daerah ini. Kita delineasi daerah ini. Ini adalah dataran banjir ya. Ini dataran banjir. Ya. Ya, kiri kanan sungai, dan reliefnya ini adalah datar. Nanti kita lihat sebentar, kita coba lihat bagaimana cara reliefnya itu datar, rata-rata datar. Jadi kita ukur seperti ini, kita buat seperti ini, maka lalu kita tampilkan profil elevasi profilnya ya. Jadi ini datar ya, datar ini adalah untuk relief di daerah sungai itu, inilah reliefnya. Nah, ketinggiannya itu berada di rata-rata minimum ketinggiannya minimal 7, lalu rata-ratanya 22 dan maksimum 57. 57 itu tadi kan masuk di daerah sini ya. Jadi di bawah 57 itu disebut, di bawah 50 tadi kita sebut sebagai datar. Jadi ini daerah datar ya. Ya, daerah datar ya. Jadi rata-ratanya adalah 22. Jadi semua daerah sini ketinggiannya adalah 22. Seperti tadi yang di slide. Itu daerah datar adalah daerah yang di bawah 50. Nah, bagaimana dengan yang pegunungan ya? Pegunungan seperti ini kalau kita buat penampang seperti ini dari pegunungan sini ke arah bawah sana, maka kita akan lihat bahwa reliefnya itu dari daerah yang tinggi, daerah rendah ini seperti ini ya. Jadi ini adalah ketinggian, bisa kita lihat ya dengan menggunakan ini Google Earth ya. Jadi pas di daerah sini itu ketinggiannya sudah mulai 50 ke bawah ini. Ya, daerah sini ke bagian sini 50 ke bawah. Jadi semua itu datar sampai dengan perbukitan yang di sebelahnya. Ya, ya. Mungkin itu dari kami ya. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dipraktekkan oleh mahasiswa di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.